Polisi tangkap 2 pelaku pungli rapid test antigen di Lampung Selatan. Seorang pemotor tewas dalam tabrakan beruntun di Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Anggota Polres Lampung Timur menangkap 2 pelaku pungli. Aksi pungli terhadap pelaku perjalanan yang tidak memiliki rapid test antigen viral di media sosial. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Anggota Polres Lampung Selatan menangkap 2 pelaku tindak pidana pungutan liar atau pungli surat rapid antigen penumpang bus yang akan menyeberang ke Pulau Jawa. Penangkapan ini berdasarkan video petugas yang meminta sejumlah uang kepada penumpang yang tidak memiliki surat rapid antigen viral di media sosial. Kedua pelaku yang diamankan berinisial A, seorang PNS dari kantor BPBD Lampung Selatan, dan seorang pria berinisial B yang merupakan pengurus penyeberangan di wilayah Pelabuhan Bakauheni. Modus yang digunakan pelaku meminta uang kepada penumpang yang tidak mengantongi surat rapid antigen senilai Rp100.000 pada penumpang bus. Sejauh ini diperkirakan sudah ada 13 penumpang dari 4 bus yang menyeberang ke Pulau Jawa tanpa surat rapid antigen. Setelah video viral, kedua pelaku langsung diamankan. Pelaku B ditangkap di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dan pelaku A diamankan di kantornya. Polisi juga menyita barang bukti, uang sisa pungli sebanyak Rp410.000 dan surat perintah tugas dari kantor BPBD Lampung Selatan. Dengan begitu kita bergerak cepat. Alhamdulillah kita sudah menuai hasil dari saudara-saudara kita melakukan bersama oknum salah satu pegawai negeri yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang diperbantukan ke kami berasal dari dinas artinya dari dinas rekan kita BPBD. Itu yang dilakukan dari rekan kita oknum BPBD. Bukan BPBD-nya, tetapi oknum. Keduanya dijerat dengan pasal 368 KUHP dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Anggota Polsek Kemiling Bandar Lampung membagi-bagikan bantuan sayur dan sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Bantuan ini disalurkan dengan menggunakan mobil patroli yang disulap menjadi pengantar sayur dan sembako. Polsek Kemiling menyulap kendaraan patroli menjadi mobil sayur untuk berbagi kepada warga yang menjalani isolasi mandiri. Sejumlah personel Polsek dan Babin Kamtipnas berkeliling menyambangi rumah warga dan membagikan bantuan berupa sayur mayur, buah-buahan, dan sembako. Warga terbantu dengan aksi personel kepolisian ini. Terlebih, warga yang menjalani isolasi mandiri kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh, dari hari apa ya? Hari Kamis. Oh, gitu. Selama ini gimana, Pak? Selama isoman? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu aja GoFood. GoFood gitu ya? Iya. Terus GoFood. dengan adanya bantuan ini, Pak, gimana? Iya, alhamdulillah nih. Bantu, soalnya kalau sayuran gini susah kalau di GoFood. Gitu ya? Iya, paling kita ke pasar, ke warung. Gitu. Depan. Berarti nggak kemana-mana nih, Pak ya? Belum ya? Enggak, di rumah aja.
Aksi berbagi ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang menjalani isolasi mandiri. Polisi juga mengajak warga lainnya untuk peduli sesama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita memberi bantuan berupa sembako, bentuknya adalah sayur-sayuran, beras, sedikit beras, sayur-sayuran, lauk pauk, terutama ikan. Jadi sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang lagi isolasi mandiri. Sampai tanggal 20. Dan ini akan terus kita pantau masyarakat yang terkena atau terpapar COVID ini. Tetap akan kita pantau di wilayah Kecamatan Kemiling. Warga juga diimbau selalu menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya polisi pemirsa, sekelompok anak muda di Bandar Lampung juga ikut membantu penderita COVID-19 yang sedang isolasi mandiri. Anak muda yang tergabung dalam komunitas bantu sesama ini memberikan bantuan obat-obatan, vitamin, dan buah-buahan secara gratis kepada penderita COVID-19. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa dan pekerja swasta, sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas bantu sesama ini menyempatkan diri untuk berbagi dengan warga yang membutuhkan. Mereka membantu pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Satu persatu pesanan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri seperti obat, vitamin, hingga buah-buahan dikemas. Mereka juga menyelipkan pesan agar penderita COVID-19 terus bersemangat untuk sembuh. Pesanan kemudian diantarkan ke rumah warga yang sedang isolasi mandiri. Setiap hari, sebanyak 20-an paket obat, vitamin, dan buah-buahan ini diantarkan. Uang untuk membeli paket bantuan berasal dari donasi pribadi anggota. Kegiatan ini berawal dari empati terhadap kesulitan warga yang sedang isolasi mandiri untuk mendapatkan kebutuhannya. Obrolan aja antar teman, kemudian karena kita tahu ada masalah PPKM dan zona merah, kita bikin gerakan bahwa banyak teman-teman yang sedang isolasi, mereka tidak bisa keluar. Kemudian kita sebagai anak muda ya coba membantu memfasilitasi biar mereka tetap bisa dapat asupan vitamin, tapi mereka tidak harus keluar. Akhirnya kita bikin penyaluran vitamin, kebutuhan rumah tangga, kemudian susu atau apapun kebutuhan anak-anak ya apapun itu, ketika mereka hubungi kita insya Allah bisa salurkan itu. Bakti mengajak warga untuk saling membantu, terutama penderita COVID-19. Saling tolong-menolong akan membantu selama pandemi berlangsung. Ya, anak muda makin peduli lah dengan lingkungan sekitar, nggak cuman menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar gitu, tapi mulai aja gerak dulu apa yang bisa dilakuin dari hal-hal kecil, memberi kabar, memberi semangat, memberi motivasi kepada teman-teman yang sedang diisolasi ataupun sedang dirawat di rumah. Komunitas bantu sesama juga mengajak kaum milenial dan generasi Z lainnya untuk bergerak berbagi dengan warga di lingkungan yang terdampak COVID-19, serta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara menghimbau kepada masyarakat agar melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Himbauan ini diambil untuk menekan penyebaran COVID-19 yang kian masif. Bupati Lampung Utara menerbitkan surat edaran tentang penyelenggaraan takbiran, sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, Bupati menghimbau agar masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Jika ingin tetap menggelar sholat Id di masjid atau lapangan terbuka, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maka dianjurkan untuk sholat Idul Adha di rumah masing-masing.
Kira-kira isinya seperti itu, tapi pastinya nanti edarannya hari ini sudah ada. Kegiatan seperti apa yang tidak diizinkan? Apakah sholat id tetap tidak diperkenankan? Ya, artinya sholat id dilaksanakan di rumah masing-masing. Satgasus Penanganan COVID-19 akan memantau pelaksanaan Idul Adha di kabupaten tersebut. Sementara itu, penambahan kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung bertambah 420 kasus. Sehingga total terkonfirmasi positif COVID-19 ada 26.884 kasus dari sebelumnya sebanyak 26.464 kasus. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. SMA Negeri di Tulang Bawang Barat tetap melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara tatap muka meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Namun, setiap sekolah harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Siswa-siswi kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri di Tulang Bawang Barat telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah meski pandemi COVID-19 belum berakhir. MPLS tetap dilakukan secara tatap muka lantaran Tulang Bawang Barat masih berstatus zona kuning COVID-19 sehingga metode belajar secara luring tetap boleh berlangsung. Seperti SMAN 01 Tulang Bawang Tengah ini misalnya, sekolah tetap melakukan MPLS secara tatap muka. Namun tetap diwajibkan mengikuti protokol kesehatan ketat. Menerapkan protokol kesehatan, MPLS juga dilakukan secara bergantian yaitu 2 shift. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya penularan COVID-19 klaster sekolah. Untuk siswa yang melaksanakan MPLS, kita melaksanakan melalui 2 shift karena kita zona kuning, sehingga kita melaksanakan MPLS secara luring, ya. Dan ini siswa itu dibagi 2 shift pagi dari jam 7 sampai jam 10, kemudian shift siang dari jam 10 sampai jam 1, ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. MPLS diikuti sebanyak 252 siswa-siswi hasil dari penerimaan peserta didik baru yang telah diumumkan pada 23 Juni lalu. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang pemotor tewas dalam tabrakan beruntun di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor tewas mengenaskan di lokasi kejadian setelah terlindas dan terseret truk tangki yang tak kuat menanjak di Jalan Pangeran Tirtayasa, Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung. Sebelumnya, truk tangki juga menabrak 4 kendaraan lainnya dan memicu kecelakaan beruntun. Kecelakaan melibatkan truk tangki bermuatan cairan tetes tebu, 2 unit truk Colt diesel, serta kendaraan minibus dan pengendara sepeda motor. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor dengan plat nomor kendaraan BE 4245 atas nama M. Ubaizilah tewas di lokasi kejadian dan salah satu sopir truk mengalami patah kaki. Aceng, kerabat pengemudi truk, mengatakan peristiwa kecelakaan beruntun ini terjadi saat mobil tangki dari arah Kecamatan Tanjung Bintang menuju Bandar Lampung. Karena tak kuat menanjak, kemudian menghantam kendaraan lainnya dan melindas pengemudi sepeda motor. Mobil kita yang mana? Dia karena nanjak. Yang tangki itu apa gimana? Mungkin yang buang. Hantam lah dia. Nggak sempat loncat juga dia.
Yang abang tahu ada yang luka-luka bang selain supir ini bang? Cuman itu aja, saya nggak jelas gitulah. Cuman teman jangan jemput teman, gitu aja. Nggak jelas teman aja. Ada posisi teman kerja, itulah saya ngeliat itu aja. Posisi korban saya nggak tahu yang motor itu. Ada motor juga bang? Ada mati satu. Masih kata apa yang dibawa? Yang bawa motor nih nggak? Iya, mati tempat ya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani aparat Satlantas Polresta Bandar Lampung. Sementara korban tewas dan luka dilarikan di rumah sakit untuk dilakukan tindak medis. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara menangkap seorang tersangka pembuat senjata api rakitan. Tersangka mampu membuat sepucuk senjata api rakitan dalam waktu 1,5 bulan. Tersangka AY tak bisa berkutik saat anggota Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara membekuk dirinya saat sedang membuat senjata api rakitan. AY membuat senjata api rakitan di gudang rumahnya di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara. Pria berumur 51 tahun ini menjadikan rumahnya sebagai tempat pembuatan senjata api rakitan. Selama 1,5 tahun terakhir, tersangka telah membuat 5 pucuk senjata rakitan dan dijual keluar daerah Lampung. Polisi juga mengamankan barang bukti sepucuk senjata api rakitan serta 5 butir amunisi. Tersangka menyimpan barang bukti di perkebunan singkong belakang rumahnya. Selain senjata api rakitan, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah peralatan untuk membuat senjata api tersebut. Tersangka terbilang piawai dalam membuat senjata api ini, sebab kemiripan hasil yang dibuatnya hampir 80% sama dengan senjata api organik milik polisi. Tersangka ditangkap setelah anggota polisi menangkap pelaku penembakan terhadap seorang warga di Sungkai Selatan. Penembak mengaku mendapatkan senjata api rakitan dari AY. Kita menangkap kembali si Aris Yudianto ini di Desa Saujajar, Kota Bumi Utara, dan kita cari sentinya dan didapatlah sentinya di belakang, disembunyikan di belakang rumahnya, di rumah mertuanya di Desa Ketapang. Polisi terus menyelidiki kasus ini, sebab tidak menutup kemungkinan tersangka merupakan salah satu jaringan pembuatan senpi rakitan lintas kabupaten, bahkan provinsi. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri masa jabatan 2021 hingga 2026. Pengukuhan untuk mewujudkan Korpri yang tangguh, agamis, unggul, mandiri, dan sejahtera di Lampung Selatan. Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri digelar di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan beberapa hari lalu. Bupati mengucapkan selamat kepada pengurus Korpri Lampung Selatan yang baru saja dikukuhkan. Dia berharap pengurus baru dapat meningkatkan kinerja. Pengurus Korpri yang baru saja dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bekerja keras. Atas nama pemerintah dan Lampung Selatan, saya mengucapkan selamat kepada Dewan Pengurus Korpri yang baru saja dikukuhkan. Saya minta kepada pengurus yang baru untuk dapat meningkatkan kinerja. Saudara-saudara semua harus bekerja dengan baik. Tugas ini merupakan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan Korpri di Lampung Selatan yang lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun sebagai Ketua Korpri Lampung Selatan, yakni Tamrin. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Tanaman umbi porang untuk bahan baku tepung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Anda masih bersama kami. Pemirsa, jika dulu banyak diabaikan, tanaman porang kini mulai dibudidayakan. Bahkan di pasar ekspor, umbi porang sangat diminati untuk diolah sebagai bahan baku tepung. Informasi tersebut mengakhiri Ayus Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisia Andini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, mengurangi kontak dengan orang lain, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Porang merupakan salah satu komoditas pertanian yang sedang diminati pasar lokal maupun ekspor. Salah satu sentra porang adalah Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Umbi dari porang yang sering dianggap masyarakat sebagai makanan ular ini ternyata memiliki pasar ekspor sampai Jepang, Cina, Taiwan, dan Korea. Jika dulu tanaman ini dibiarkan tumbuh liar, kini mulai dibudidayakan. Harga umbi porang segar di Suwoh saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram. Petani dapat meraup untung yang sangat besar. Dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup menjanjikan. Untuk luas lahan kita sendiri berapa, Pak? Kalau di tempat saya ini 1,5 hektar. Kita tanam porang? Iya. Itu tumpang sari atau bagaimana? Tumpang sari. Tumpang sari. Dengan luasan lahan 1,5 hektar itu kita bisa nanam berapa banyak porang? Itu kisaran 20.000 batang? Iya, 20.000 bibit. Modal kita tanam kemarin itu berapa, Pak? Untuk 1,5 hektar itu kisaran 30-an juta. 30 juta? Iya. Itu berikut udah dari persiapan lahan, pupuk, dan perawatan. Untuk masyarakat yang tertarik membudidayakan tanaman ini, bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbi yang telah memiliki titik tumbuh yang ditanam secara langsung. Kelebihan lainnya, porang bisa ditanam dengan tumpang sari karena toleran dengan naungan hingga 60%. Kendati begitu, tanaman ini baru bisa menghasilkan umbi yang baik pada usia di atas 1 tahun sehingga masa panennya cukup lama. Kalau umbi produksi itu kan kalau pabrik menerimanya itu di angka 0,5 kilo ke atas. Jadi kalau yang memang ukuran 2 on, 3 on itu kita jadikan bibit ulang. Kalau untuk wilayah sini secara pribadi saya siap menampung dengan hasil panen petani nanti. Saya siap menampung. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9 karena tingkat kadar air untuk porang ini dia udah lebih rendah. Penyusutannya lebih kecil. Harga terendahnya berapa? Harga tertingginya berapa, Pak? Kemarin kalau untuk di tahun 2020 ini harga terendah untuk di pabrik itu 6-7 ribu. Nah sekarang harga puncak ini dia di 14.000. Pemasaran umbi porang tidaklah sulit, sebab pabrik lokal seperti di Mojokerto, Jawa Timur sangat membutuhkan pasokan umbi tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan campuran pembuatan tepung, lem, jelly, dan kosmetik. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.